welcome back to our podcast. Yes, aduh udah lupa bahkan The Candid Duo podcast. Udah lama ya kita nggak bikin podcast, kayak udah 2-3 minggu kayaknya. Is it? 2 mingguan kayaknya nge-skip 1 minggu deh. Ya berarti 2 minggu betul. Sampai lupa terakhir. welcome-nya apa tadi kayak. Ya gitulah ya. Iya udahlah ya. Masih ingat nggak tapi sebelumnya? Episode sebelumnya itu episode kelima kita kita dari Milford Sound menuju Teano. Enggak, awalnya dari Queenstown terus ke Milford Sound terus kita nginep di Teano. Nah, jadi episode kali ini kita bakal ngomongin perjalanan dari Teano ke tempat-tempat selanjutnya. Yes. Okay. Lanjut. Anyway itu hari ini hari ke-10 kita di New Zealand. Udah lebih dari seminggu. Cepat juga ya. Nah di hari ke-10 ini kan perjalanan kita dari Teanau sesuai dengan itinerary. Kita memutuskan untuk menuju ke destinasi kita yaitu Mount Cook. What is Mount Cook? Nanti dulu kan kita pagi-pagi dulu dong. Oh betul, ya betul. Kita pagi di Teanau dimulai dengan sarapan. Iya. Terus kita ngide. Ingat banget itu. Kita ngide melakukan sesuatu di pagi hari karena kita menghitung kayaknya tinggal beberapa hari di camper van. Terus kita pengen utilize apapun fasilitas. Fasilitas camper van kita. Jadi kita tuh dapat kursi dan meja dari provider camper van-nya. Kursi meja camping gitu, jadi yang kayak dilipat dan portable. Betul. Terus di bagian bagasi camper van itu bisa kita taruh di situ. Terus akhirnya kita ya udah deh, daripada nggak dipakai sama sekali kan ya udah dikasih for free. Ya udah kita keluarin di pagi hari itu kita mau nyoba sarapan di sok-sokan banget. Betul. Padahal dingin banget di luar. Dingin pol ya Allah. Dinginnya nggak. Kayaknya ya wong Singapura ya. Biasanya lah panas, temperatur gitu kan, humid, terus ini kayak dingin. Tiba-tiba kita makan roti aja pakai sarung tangan. Bro, I'm telling you, people in other camper van looking at us like, are they crazy? Why are they doing that? Ya, micoso. Karena mereka nggak ada yang keluar, mereka sarapannya di dalam camper van. Iya betul. Mentok-mentok di fasilitas pantry-nya kan yang hangat gitu. Ini kita benar di luar pakai jaket full on gitu, terus habis itu pakai kupluk. Iya. Terus habis itu pakai sarung tangan gitu kan. Kayak tapi megang rotinya pakai sarung tangan tuh kayak gimana konsepnya gitu. Tapi ya bagus lah, lumayan ada view pagi-paginya. Ya pengalaman yang menarik lah. Mungkin kayaknya kalau cuacanya lebih hangat dikit gitu, itu akan lebih menarik sih. Iya. Betul. Terus udah sarapan kita mandi sih. Mandi beberes. Betul. Mandinya di showernya holiday parknya, campsite-nya, karena air hangat mengalir dengan bebas di situ. We need that. Jadi kita karena kita akan lanjut dengan perjalanan yang cukup jauh ya kan. Betul. Dan kita next tempat nginep kita ini nggak ada fasilitas kayak gini. Iya, jadi kita memutuskan untuk mumpung ada kita pakai. Max out everything. Betul. Nah terus udah mandi, udah beres-beres, semuanya udah kita masukin tuh kayak table Ya, meja dan kursinya udah dimasukin, colokan listrik yang udah dicabut, dan semuanya kita kita menuju ke Mount Cook. Nah, Mount Cook ini adalah sebuah gunung, di South Island, yang cukup terkenal, sangat terkenal. Betul. Dan it's a part of this jajaran pegunungan. Beberapa gunung ya gitu lah ya. Betul. Ada Tasmanian Mount juga di situ. Ada Tasman Mount, ada Mount Cook juga sebelah-sebelahan. Jadi itu kayak mountain range gitulah, dan salah satunya ada Mount Cook. Dan itu ada di sebelah Danau Pukaki namanya. Kalau posisi dari mapnya sih kayak lumayan di tengah-tengahnya South Island ya. Jadi kalau misalnya kalian dari Christchurch mau langsung ke Mount Cook, kayaknya kita lihat lumayan banyak ya orang-orang yang
kalau kita lihat di YouTube maksudnya. Betul. Banyak yang langsung menuju ke Mount Cook hari pertama atau hari keduanya. Karena itu sangat dekat ya. Ya nggak dekat-dekat banget sih, tapi kayak 3 jam perjalanan crossing the island gitu. Iya. Jadi tengah-tengah. Beberapa orang menaruh Mount Cook di awal-awal itinerary. Kalau kita taruh di akhir-akhir karena kayak we save the best for the last. Siap. Terus BTW driving to Mount Cook dari Lake Pukaki, kok Lake Pukaki sih tadi? Lake Te Anau itu tuh lumayan ya, 6 jam, 6 jam perjalanan nyetir. 5 jam sebenarnya, 5 jaman, tapi without stopping gitu. Tapi kita sempat berhenti di Cromwell buat beli kabel, ingat gak? Iya benar. Kita butuh kabel untuk ngecas apa ya? Lupa, kamera kan? Ngecas kamera, iya. Terus ya udah kita akhirnya berhenti bentar terus lanjut lagi. Terus kita menuju ke Mount Cook ini tuh juga berhenti beberapa kali, salah satunya di lookout point gitu. Lookout pointnya itu pas aku yang nyetir nggak sih, ingat nggak? Iya betul. Pas aku yang nyetir. Habis Cromwell kan ngomong nyetir. Pas aku yang nyetir, tiba-tiba menemukan sebuah viewpoint ternyata looking over Lake Pukaki dan looking over Mount Cook juga. Iya. Tapi dari kejauhan. Yes, and the view was breathtaking seperti view lainnya di New Zealand. Tapi ini kayak pas ngeliat itu ini langit birunya jernih itu. Betul. Dan gunungnya seputih itu dan lake-nya pun kayak bagus so sih, luas beautiful. Terus ya akhirnya kita stopping di sana beberapa menit, terus sambil foto-foto, mengagumi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keindahan dunia ini. Terus akhirnya kita dari situ lanjut lagi ya. Betul. Itu aku gantian aku yang nyetir. Iya, tapi at some point ingat gak sih aku pas kan kita kan perjalanannya 6 jam ya. Terus at some point di antara 6 jam itu kan majority of the drive was handled by you. Nah, kamu ingat gak ada momen dimana kamu merasakan yang itu tuh, yang kayak kamu fokus di satu titik. Itu sebelum kamu gantiin. Ya? Sebelum kamu gantiin. Iya, terus makanya aku gantiin ya. Betul, karena aku ngerasain yang hari sebelumnya aku rasain yaitu ngerasa sense of speedku bermasalah. Kayak ngerasanya yang di luar tuh bergerak tapi mobilnya nggak gerak. Camper van-nya diam gitu. Dan itu trippy kan dan bahaya nyetirnya, jadi aku minta are you sure ya? Untuk gantiin. Iya. Padahal aku juga udah kayak di sini aku gantiin aja nggak apa-apa. Awalnya aku ngeyel kan. Karena tapi kayaknya udah deh digantiin dulu aja gitu karena bahaya takutnya demi keselamatan semuanya. Semoga your pride is not hurt. Enggak sih. It's not hurt by me. Sebenarnya enggak. Aku lebih ke takut kamu capean aja sih. Anya, I'm a strong woman. Dan kamu juga nggak nyetir sama sekali. Iya, that's why. All I do is just cooking. Hampir selama di New Zealand aku terus nyetir. Yes. Iya sih. Terus akhirnya aku gantiin dan yang tadi kan kita foto-foto di lookout point yang lumayan dekat sama si Mount Cook-nya. Terus di Mount Cook-nya itu sendiri sebenarnya kan Mount Cook kan luas ya. Terus ada beberapa poin atau destinasi untuk nginap atau ngecamp gitu kan. Betul. Ada 2 ya kalau nggak salah yang terkenal 2 betul. Ada White Horse, ada yang Tasman Lake. Lake. Tapi setelah kita cek jalan ke Tasman Lake itu kayaknya nggak appropriate. Terus ada possibility itu adalah jalur yang dilarang buat camper van kita lewatin. Jadi meskipun sebenarnya agak bingung gitu ya, kayak ada yang bilang camper van bisa masuk, tapi kalau dilihat dari Google Map tuh nggak kelihatan. Iya, dan kalau lihat dari Google Map kalau nggak salah ya, dari review foto-fotonya itu
kayaknya nggak seluas yang si White Horse sih. Jadi ada limited spot untuk si camper van khususnya ya. Karena kan tapi camper itu van kayaknya freedom camping. Kalau White Horse kan dia DOC ya. Iya. Kalau ini kayaknya kamu nggak perlu daftar gitu. Iya. Gitu. Dan jatuhnya jadi rebutan karena kan udah limited, terus kamu nggak bisa tahu slot bookingnya ada atau enggak. Jadi kayak gambling gitu mau ke sana. Terus akhirnya yaudah kita memutuskan untuk di White Horse Campground aja ya. Tapi sebenarnya awalnya kita mau ke Tasman Lake karena dia lebih dekat ke danaunya, ke glesiernya. Tapi ya sebenarnya beda view aja nggak sih? Beda view aja. Kalau Tasman itu kayaknya kita lebih ngelihat Tasman Mountain-nya daripada Mount Cook-nya. Yeah. But low-key glad that we choose the White Horse sih. Aku juga. Karena aku baru tahu ternyata kalau Hooker Valley Track itu adanya di sini. Exactly, iya. Makanya kan karena destinasi kita selanjutnya kan mau trekking ke itu kan, Hooker Valley Track. Gitu. Terus pas kita nyampe sana ternyata ternyata di situ. Jadi ya pas lah. Glad lah kita milihnya di White Horse Hill. Terus kita nyampe sana kan kisarannya jam 7 jam 7 malam. Ya? Cuma karena masih terang, karena sana malam gelapnya ini. Kalau aku lihat di foto iPhone aku sih jam 7 soalnya 8 ya. Soalnya nggak add up di jam driving kita. Kita kan jam 6 jaman ya. Jadi kayak ngerasanya kalau kita berangkat dari Teanau sekitar jam 10-an. Oke lah. Tapi, ya pokoknya antara jam. Tapi sebenarnya kita pas dari Teanau itu sempat berhenti di Queenstown. Kita makan siang dulu di Lake Wahina, bukan Lake Wahina, Lake apa sampai Queenstown. Iya. Kita sempat berhenti makan, ada lookout point yang kita akhirnya berhenti makan di situ gitu. Itu kayak berhenti sekitar sejam. Jadi total ya mungkin perjalanannya emang sepanjang itu ya. Gitu. Nah, terus ya itu pas nyampe di si campground-nya itu kita kan nyampenya antara jam 6 atau 7 jam 8 gitu. Cuman masih ya berasanya emang masih sore kan. Terus ingat nggak kan kita pas nyampe sana kita agak bingung tuh. Agak bingung karena kita nggak booking apa-apa kan sama sekali, padahal ini DOC. Dan we just found out kalau kita harus booking itu literally 10 menit atau 5 menit sebelum kita masuk ke area campground-nya kan. Sebenarnya bisa di tempat, tapi ada kemungkinan besar habis gitu. Tapi kan kita nggak tahu seberapa crowded, banyak, seberapa crowded tempat itu. Iya, terus akhirnya aku agak panik gitu kan, mana daerah situ. Tapi daerah situ untungnya tuh ini ya. Ada sinyal somehow, which is very sangat strong. Iya, strong. Main ini juga kuat juga sih sinyalnya. Aku bingung dibandingkan Milford Sound. Exactly ya. Padahal kayaknya perasaan itu lebih remotan sih Mount Cook, tapi emang lebih ramean si Mount Cook sih compared to the other. Terus akhirnya karena agak panik pas ngelihat slotnya tinggal berapa ya? Di bawah 10 pokoknya. Iya, tinggal di bawah 10 lah. Terus aku di bawah 10 considering itu sebenarnya luas banget. Jadi kita tahu itu hampir penuh. Iya, terus gitu. Aku yang kayak yang pelan-pelan yang aku mau ini dulu. Semoga semoga dapat. Cuma booknya dari HP. Terus tau nggak di depan kita ada camper van lain yang masuk ke gate yang sama kan, ingat nggak? Kayak kita balapan gitu loh. Takut jangan diambil dia nih slot kita. Gitu. Terus mana harus ngisi kayak debit card itu segala macam. Terus akhirnya tapi alhamdulillahnya pakai bisa OTP ke nomor HP Singapura. Oh my god, that was panik sih. Panik. Tapi alhamdulillahnya kita berhasil sebelum nyampe. Pas banget nyampe, terus udah langsung dapat booking ID-nya. Tapi ternyata kayaknya masih lumayan banyak tempat sih. Mungkin udah di reserve, jadi tapi slotnya mungkin kan kayak mungkin keseluruhan slotnya 100 misalnya. Cuman di online booknya 50, terus yang di offline booknya 50. Jadi kayak bisa jadi dibagi gitu mungkin ya. Jadi yang online-nya cuma tinggal di bawah 10 gitu. Terus kita agak panik. Ternyata pas nyampe, masih banyak slotnya ternyata. Masih banyak yang kosong. Dan setelah kita nyampe pun masih banyak orang-orang yang masuk juga. Hmm. Terus dari situ
pas udah nyampe, nah ini si bapak. Jadi kan bentukan parkirannya tuh bebas dan nggak ada kayak garis-garis parkirnya gitu kan. Jadi kita ya udah menyesuaikan aja orang-orang pada parkirnya bentuknya gimana dan hadapnya mana gitu. Betul. Kan. Deo being Deo lah. He wanted. Jadi setiap kita di New Zealand, camper van-nya itu dia selalu parkirin kaca belakang itu selalu ngadep yang ada view-nya. Betul. Which is I mean good that he has the initiative, but ini kan bangun tidur langsung ngeliat danau. True, but it's not practical. It's not that easy to do that. Dan kalau kita lihat camper van lain nggak ada yang se-effort kita. Itu tuh double effort karena udah gede, terus dia mau parkir mundur. Tapi kayak yaudah I trust you, terus lucu-lucu karena kan itu udah kayak hari keberapa kita bawa camper van dong, yaudah I trust you. Aku udah nggak deg-degan lagi. Terus tiba-tiba apa yang terjadi? Jadi ceritanya itu Avan mau parkir mundur kan, terus habis itu ada satu di sebelah camper van lain, Bridge ya waktu itu brand camper van-nya. Iya, Bridge. Itu di sebelahnya itu ada kayak slot yang lumayan luas lah buat camper van kita. Jadi aku berusaha mundur berusaha mundur dan parkir di samping dia. Yes. Nah, yang jadi kesalahan itu sebenarnya adalah karena aku nggak ngelihat kamera belakang. Jadi aku terlalu fokus sama spion kanan kiri. Spion kanan kiri, betul. Dan karena nggak lihat sama spion belakang, jadi ya udah ya nabrak camper van di samping kita itu. Meskipun aku lihat kameranya in split second, terus akhirnya sempat ngerem, alhamdulillahnya. Iya, nggak yang terus mundur gitu. Iya, nggak. Cuman pek gitu kayak menyentuh. But it did startle the people inside. Iya, the people inside the camper van. And to our surprise, jadi orang-orang yang di camper van yang kita tabrak itu adalah orang Singapura. Iya, ternyata tetangga kita. Ternyata ada seorang Singapura karena kita taunya dari aksennya mereka kan. Betul, dari aksen dan dari pembawaannya segala macam lah. Terus tapi untungnya beneran nggak ada yang penyok, nggak ada terjadi apa-apa. Dan cuman mereka juga udah beli insurance juga. Betul, dan kaget aja. Terus yang kita lakukan adalah aku turun, terus aku yang kayak ngelihat keadaan, ya Allah. Terus si mbaknya kan kayaknya dia lagi masak gitu di dalam camper van kan. Terus dia tiba-tiba keluar ngeliatin camper van-nya. Aku langsung kayak I'm so sorry. Is there any broken parts in your camper van gitu. Dia sendiri. Iya, dia bilang kan I'm not too sure, let me call my husband. Nah, suaminya lagi ngurus perbukingannya gitu lah. Terus yaudah akhirnya suaminya dipanggil, aku nunggu di situ, Deo menyelesaikan parkirnya. Terus pas suaminya nyampe, hi I'm so sorry, nggak sengaja nabrak camper van lo gitu. Terus dia ngeliat-liat kayak dia sendiri juga not sure gitu. I cannot recognize which one. Kayaknya nggak ada yang rusak. Terus aku dengan ininya menyodorkan do you want to like save my number or something gitu, or just take a picture of our plate number gitu kan. Terus sure ya akhirnya dia, karena kebetulan kita nyewa camper van-nya di provider yang sama. Punya mereka Bridge sih, punya kita Maui, tapi kan sama-sama they're under the same holding company gitu. Terus ya udah akhirnya dia foto plate number kita, terus it's okay. Dia yang orangnya yang lumayan chill juga, karena menurut dia ya kita udah beli insurance dan perusahaannya juga perusahaan yang sama. Betul. Gitu. Jadi kayak oke, nggak apa-apa. Mungkin that's also the plus point of rent camper van dari company yang emang well known dan branchnya di mana-mana. Jadi orang-orang banyak. Jadi kalau terjadi sesuatu yang kayak gini, nge-solve-nya cuma dalam satu company itu, jadi kayak lebih gampang. Tapi kan Wilderness juga well known. betul. No, I'm not comparing ini sama Wilderness, cuman kayak sama
company yang lainnya gitu. Ya gitulah cerita sebuah accident. Kan hampir setiap hari ada accidentnya. Entah salju, badai salju, entah toilet cap hilang. Ada aja. It's our learning. Terus alhamdulillahnya kita nggak, maksudnya itu bukan sesuatu yang parah atau gimana. Terus kita kayak menenangkan diri masuk ke camper van. Yaudah, terus kita coba explore campsite-nya. Kita nyoba nyelesain DOC registrasi kan kita tetap harus masukin. Iya, betul. Jadi kalau meskipun kita udah booking online, mereka tetap nyediain kayak semacam kertas yang harus ditempel di camper van kita. Jadi kalau malam tuh bakal ada random check gitu. Iya, dari volunteernya di OC buat ngecekin apakah semua camper van ini udah daftar atau belum. Kalau belum daftar sih bakal digangguin. Kayaknya sebenarnya nggak apa-apa, kita nggak ngambil, tapi bakal diketok. Lo udah daftar belum? Gitu. Kalau belum daftar lo harus bayar gitu. Betul. Terus udah ya, habis daftar kita lihat-lihat DOC-nya cukup decent menurut aku. Iya, ada toilet umum, lumayan bersih. Ada bukan dapur umum sih kayaknya. Dapur. Oh, nggak ada kompornya tapi lebih kayak tempat dining. Cuci dan tempat makan. Iya. Tempat cuci piring maksudnya. Dan itu sebenarnya main purpose-nya adalah shelter. Betul. Kalau mungkin badai salju gitu, kalau dingin banget. Yes. Gitu sih. Terus di situ udah ada yang dakwah di situ. Dakwah. Ya, agama Christian. Iya, benar. Maksudnya nggak kenapa-napa, takjub. Justru aku malah takjub gitu, mereka kayak in the middle of nowhere and they talk about religion. It's very wow. Terus dia duduk dan mendengarkan. Enggak deh. Kayak wow gitu, mengagumi justru. Terus pas kita udah keliling-keliling, kita lihat ternyata, baru kita menyadari, Hooker Valley Track ternyata di sini. Betul. Gila, dikelilingin gunung-gunung tuh isinya gunung semua. Dan cukup rame kan camper van waktu itu. Betul. Meskipun masih banyak slot yang kosong, tapi rame banget. Asik tempatnya, kayak lagi camping di bumi perkemahan mana gitu. Ada yang bawa mobil doang bahkan. Iya, Gak kedinginan apa, aku gak ngerti lagi. Gak ada heaternya gitu. Terus habis itu makan malam. Iya, makan malam. Simple sih, makan mie instan. Terus udah malaman dikit aku kayak ngide gitu, yang nanti kita coba keluar yuk. Mau lihat karena bintang. I suppose karena kan kita udah di dekat Mount Cook, elevation kayak lebih clear aja gitu kayaknya. Mungkin tinggi dan gak ada polusi cahaya, karena kan jauh dari pemukiman. Dan di situ emang beneran gak ada lampu apa-apa kan di DOC-nya. Ya paling lampu camper van. Iya, cuman kan kayak bisa dihitung jari. The sky was kalau dilihat mata tuh sebenarnya kelihatan, bagus banget. Tapi kalau di foto gagal. Ya karena kekurangan kamera yang bagus. Kita hanya menggunakan Insta360 aja nggak kelihatan. Pakai HP nggak kelihatan juga. Itu kayak bingung gimana. Bro, you supposed to bring DSLR. Iya sih. Next time kita traveling, we'll take proper pictures. Iya. Tapi bagus banget, dingin banget. Sudah kita tidur. Iya, udah puas melihat bintang. Akhirnya kita tidur karena besoknya juga mau hiking, trekking. Yeah, whatever the difference. That's the end of day 10. Nah, lanjut nih langsung nih. Lanjut aja lah. Day 11. Day 11 besoknya. Kita bangun-bangun melihat the beauty of Mount Cook. Gunung putih banget. Gunung salju di mana-mana. Terus kan sebenarnya the main itinerary hari itu adalah for us to trek Hooker Valley Track. Ya. Nah, aku lupa sih kenapa kita nggak memutuskan untuk proper sarapan. Tapi kan curve at least kayak karena kita bawa protein bar. Iya sih, iya, dan kita protein bar. Kayaknya aku juga menyepelekan trekkingnya. Betul.
Karena di situ tulisannya 1,5 jam. 1,5 jam. One way. Dan maksudnya kalau kita dengar dari beberapa YouTuber tuh, they said that it's easy, it's flat and all, but little did we know this YouTuber is like a pro hiker. Jadi for us ya lebih ke easy sebenarnya. Sebenarnya easy hitungannya, tapi banyak anak tangga aja itu yang menyebalkan. Iya. Gitu. Dari sisi panjangnya sih sebenarnya nggak sepanjang itu treknya memang, tapi naik turunnya itu loh yang kayak ya sebenarnya dibandingkan naik gunung beda ya, jangan disamain. Naik gunung sih lebih capek lagi. Ini udah treknya udah bagus gitu kan. Tapi mungkin fitness level kita serendah itu yang nggak tahu juga. Nggak tahu sih. Anyway, kita akan mulai trekking itu kayak sekitaran jam 7 gak sih? Masih pagi banget. Dan menurut aku itu masih sepi loh. Aku kirain orang-orang bakal trying to go as early as possible, tapi ternyata masih sepi. Tapi meskipun itu, tapi kita udah ngeliat beberapa orang jalan balik loh. Jadi that's right. Catching sunrise, betul. Berangkatnya lebih pagi dari kita, kayaknya masih jam 4 gitu dia udah. Aku nggak kebayang karena tuh super dingin menurut aku. Betul. Aku bahkan sampai bawa kuplu, bawa gloves karena dingin, dan kita pun sempat 2 kali bolak-balik karena mau ganti jaket. Ya kan? Betul. Kita tadinya berangkatnya dengan sok-sokannya menggunakan jaket yang tipis. Yang tipis lah. Kita kirain kayak bakal keringetan nih, ya udah pakai jaket tipis aja. Betul. Terus pas nyampe sana kayak kok dingin ya? Terus balik lagi. Tapi ternyata di tengah perjalanannya pun kita ngelepas jaketnya. Karena mataharinya mulai naik, mulai panas, terus trekkingnya juga mulai berkeringat, gitu kan, kayak dilepas aja lah. Dilepas. Gitu. Tapi dilepasnya sih sebenarnya mulai sepertiga jalan lewat kayaknya. Masih 2/3 loh. Udah mepet-mepet sana nggak sih? Setengah nggak sih? Iya. Anyway, it's not important. Pokoknya intinya kita melepas jaket di tengah-tengah. Terus kalau dari perjalanannya di awal tuh kayaknya kalau nggak salah mereka sempat nyebutin kita bakal ngelewatin 3 jembatan. 3 jembatan sampai di akhir destinasi. Iya, jadi kayak penanda kalau misalnya kita udah ngelewatin 3 jembatan, kita bakal bentar lagi nyampe destinasinya nih, gitu kan. Mungkin for the context end of dari dari Hooker Valley Track. Hooker Valley Track tuh ada yang namanya Hooker Lake. Iya. Nah, jadi end goalnya sebenarnya ngeliat danau ini gitu. A lot of Hooker. Betul. Kita nggak yang a lot of Hooker. Kamu betul. Melihat Hooker Lakes. Oh ya. Hooker Lake bukan lakes ya, lake. Oh ya. Nah, bukannya kayak kita akhirnya mendaki gunung gitu, enggak. Ada sih trek yang lebih naik lagi memang ada. Sampai ngelewatin jalur-jalur bersalju ada. Tapi ini yang ibaratnya trek yang fitness levelnya paling rendah, bisa dibilang gitu. Bahkan banyak yang orang cuman pakai sepatu lari doang. Sepatu lari, ada yang gendong anaknya bahkan. Iya, Gitu. Nggak perlu pakai sepatu hiking yang heboh gitu. Kayaknya better kita pakai sepatu ini lari sih kemarin ya. Karena keras kan sepatu hiking. Betul. Gitu. Ya, terus ya jadi setelah ngelewatin 3 jembatan itu we supposed to look at Hooker Lake. Iya. Gitu. Yang dikelilingi gunung salju juga. Gunung salju. Nah, terus sebenarnya dari terrain, naon istilahnya, medan jalan, medan jalannya itu beda-beda ya. Ada yang jembatan, terus ada yang anak tangga, terus ada yang jalanan naik, tanah biasa, jalanan tanah bergeronjal, terus ada yang kayak dia itu melewati rerumputan tapi di tengah-tengahnya ada kayak jalan kayunya gitu. Nah, which is that part jalan kayu yang setapak ini itu adalah salah satu destinasi yang dilewati oleh BTS Bangtan Sunyodan. Kim Namjoon, Kim Seokjin. Jadi, if you all know, I get the reference of New Zealand, salah satunya itu dari BTS. Dan pas aku lihat
maaf ya ini this is my spotlight to share about BTS. Jadi salah satu destinasi mereka itinerary-nya itu adalah Hooker Valley Track. Terus mereka tuh ngelewatin si jalan ini. Terus pas aku lihat di TV series mereka kayak oh my god so beautiful. Akhirnya kamu jalan di Walk of Fame-nya. Yes, BTS. Jungkook was here. Jungkook stepped on this freaking steps. I was like, thank you. Thank you to my husband. Emang view-nya bagus sih, bagus banget. Right? Gila, It's not just because it's a BTS thing. No, it's not. Because karena kamu ngelihat sekeliling kamu itu gunung semua sih, gunung Yeah. putih semua itu menakjubkan Masya sih. Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Terus ya akhirnya kita foto. Pokoknya setiap dikit-dikit foto, dikit-dikit video. Makanya that's why meskipun dibilangnya 3 jam, kita juga lebih dari 3 jam sih. Total kita balik ke camper itu 5-6 jam. Betul. Seingatku. Terus si bapak satu ini juga agak deg-deg kalau setiap kali ngelewatin jembatan. Karena jembatannya lumayan tinggi. Terus bawahnya kan lumayan sungai yang lumayan kencang. Sungai lumayan kencang. Nah tapi disclaimer dulu, takutnya sebenarnya bukan takut ketinggiannya, itu iya. Itu iya, tapi kan bawahnya air dan aku kan bisa berenang, jadi aku nggak terlalu masalah soal itu. Aku tuh takutnya karena kita kan nyoba take foto, ngambil video di jembatan itu kan. Nah aku tuh lebih takut HP atau kamera kita tuh jatuh itu. Is it really? Yes it is. That's the whole reason why I'm afraid. Alright. Kan kalau misalkan ingat gak pas waktu kita di ferry kan aku juga selalu ngingetin jangan ngambil foto di pinggir pagar ferinya karena takut HP kita tiba-tiba jatuh ke airnya kan, we never know kan. So. Terus akhirnya dia kayak cepetin gemoy. Panik sendiri. Iya. Panik sendiri. Mungkin perlu beli yang pegangan HP yang ada itunya loh. Yang diselobokin ke jari itu. Nah mungkin aku nggak ada masalah tuh di situ. Okay. Let's prove that. Terus udah pas. Udah, habis itu nyampe. Udah kita melewatin. Oh, tapi di tengah-tengah tuh kayak baru melewati 2 jembatan tuh aku udah ada jembatan yang ketiga kagak nyampe. Kamu lumayan lama tiap jembatannya kayaknya sekitar 30-40 menit jalan kayak mana dan nih? Beneran gak kelihatan dari satu jembatan ke jembatan lainnya tuh kayak kita harus melewati udah jalan melalui berbagai macam rintangan terrain. Terus ya udah pas ngeliatin jembatan ketiga. Yes, alhamdulillah. Terus nyampe deh di pucuk Lake, di ujungnya. Itu ada danau sih, danau dan you're so kayak describe it more enthusiastically. Sih nggak mikir pilih kata-katanya. Ya bagus. I'm not saying that it's a bad view atau gimana, bagus kok, sangat-sangat bagus. Tapi ya danau aja gitu, danau nggak ada yang gimana gitu, nggak ada. What do you expect? What do you expect? It's just a snow mountain and tapi a lake. Being that close to nature, seeing mountain yang ada salju-saljunya, meskipun kita nggak directly nyentuh saljunya, gunung saljunya, it's a different experience. It feels that it's magnificent aja sih, kayak wah gila ternyata ada gunung sebesar ini nih yang sangat bersalju dan sangat dingin. Allahu Akbar. Ya di sana ada satu bench yang kita bisa duduk-duduk di situ dan makan, minum, istirahat di situ sih. Pas nyampe sana pas kita duduk masih agak sepi ya, cuman beberapa keluarga doang ya. Terus pas kita selang 5 menit 10 menit tiba-tiba langsung kayak orang rame kita juga. mau ngambil foto, spotnya ngambil. Iya, gara-gara kita cuma istirahat dulu, duduk ngeliat-liat gitu. Oh ya, kita lupa ngeceritain loh. Apa? Di tengah-tengah
sebelum kita nyampe jembatan kedua kalau nggak salah, aku sempet agak dizzy karena belum sarapan. Kita nggak proper sarapannya. Untung ya si bapak satu ini membawa protein bar yang akhirnya bisa kita makan, dan kita juga ada makan protein bar juga di benchnya itu di end of the Hooker Valley Lake. Sama minum. Harusnya kita bawa makanan yang lebih proper sih. Betul. Karena sebenarnya kita ada banyak snack di camper van, tapi sayangnya kita cuma bawa protein doang. Karena nggak mikir kalau treknya bakal selama itu dan ya sebenarnya nggak senaik turun itu sih, tapi ya that we are aja that unfit. Betul. Just admit ya. Iya, just admit it. Terus di situ ya udah kita foto-foto, kita video. Bisa dilihat di akun Instagramnya Deo Cahyo, Deo_Cahyo kalau mau lihat video-videonya Hooker Valley Trek. Sempat turun juga ke danaunya. Sangat mendekati ke danaunya. View-nya yang di bagian itu sangat bagus ya, karena kita bisa ngelihat danaunya itu di tengah-tengah di antara gunung salju gitu. It's very captivating sih kayak. Terus udah menikmati view-nya, lalu ke pulang ya kita. Pas pulang itu udah mataharinya udah kayak wah, udah silau, panas. Dan just for the context adalah kita kena sunburn sebelumnya. Jadi kayak it's burning. Ya kita tahu ini pasti nanti bakal kebakar, gosong nih pas kita nyampe. Iya. Dan untuk menggambarkan seberapa drastisnya perbedaan suhu antara pas kita berangkat sama pas kita pulang. Jadi pas berangkat itu orang-orang masih pada pakai jaket yang lumayan padded down jacket gitu lah ya. Pas kita balik tuh orang-orang beneran cuma pakai kayak legging sama mbak-mbak kayak mau yoga gitu loh. Pas datang langsung kayak hi, good morning, kayak sport bra gitu. Iya, sport bra, yoga. Gak pakai apa-apa gitu. Kayak gak dingin. Iya. Tapi emang udah gak dingin. Iya benar. Karena mataharinya udah di atas. Betul, dan kita udah keringetan juga. Dan aku pakai yang sweater itu. Mungkin orang-orang bingung kali ini orang gila bang, panas. Terus dan lucunya lagi pas pas kita pulang kita papasan sama banyak orang yang hiking kan. Terus kita kayak tiap itu, hi, good morning. Terus aku selalu yang kayak hi, morning. Semua orang yang papasan kalau mereka nggak nyapa duluan, aku nyapa duluan. Ada 10-20 menit ada kali kita sampai poin dimana udah capek udah diem aja kita. Kalau mereka yang nyapa baru kita jawab gitu. Tapi ya menarik sih. Nice experience. Worth it untuk. I will repeat that again. Yes, me too. With a proper fitness level. Yes. Olahraga dulu. Sebenarnya penasaran sama trek yang satunya yang lebih lama. Cuman aku nggak tahu seberapa ekstrim it is. Si YouTuber favorit kita, Mas Ferry Rahmat. Dia pernah lewat yang situ. Terus? View-nya sih emang bagus. Dia lebih dekat ke gunung salju. Ya lebih menanjak sih. Betul kalau itu. Nanti kamu nonton videonya deh. Oke. Itu kita bagus sih. Siapkan dulu fitness level kita. Terus udah pas nyampe at that point ya, mungkin karena unfit juga aku. My feet was hurting. Ya kaki gue juga. Iya. Sepatunya juga ngaruh sih. Iya. Karena sepatunya kan sepatu baru. Iya, sepatu baru, terus sole-nya kan sole kaku gitu. Iya. Ya, well. Sepatu hiking murah. It's okay. Ya, tapi kayaknya mungkin tracknya nggak cocok buat sepatunya sih. Kayaknya lebih cocok running shoes sepertinya. Iya. Terus udah pas nyampe. Jadi pas nyampe lihat camper van, oh my god, finally. istirahat, kasur. Gila, itu capek sih. Terus pas di camper van, jadi kita memutuskan karena udah kayak, aduh, I'm dizzy, I need food. Akhirnya kita memutuskan untuk makan dan masak burger.
with the infamous New Zealand beef. Of course, I'm gonna say that one more time. Enak sih. Cause they deserve to be mentioned again di setiap episode kalau perlu. Sambil minum. Dan ditemani oleh kopi favorit kita. Kopi Puhoi. Kopi susu Puhoi. Yang juga worth to mention in every episode, please. Please. Sponsor sponsor buat balik ke sana lagi. Ya, atau kirimin lah ke Singapura gitu. Iya sih. Itu aku mau sih. At Kopi Puhoi please y'all. We mention you guys. Y'all are so delicious. Terus ya udah pas udah makan, udah food coma, capek. Bentar. Akhirnya tidur. Kita tidur. Wah, itu ya, sejaman nih tidurnya kayak. Bentar kok. Cuma. Iya, tidur terenak karena udah capek. Makan udah kenyang dan melihat itu. Nah, itu habis itu ya udah kita habis tidur bangun. Nah, kita lanjut ke perjalanan selanjutnya, which is kita akan ceritakan di episode selanjutnya. Ini udah 40 menit nih, panjang banget kalau ceritain. Panjang, guys. Karena di 11 ini dia lumayan banyak kegiatannya selain trekking. Kita sempet nyetir dan pindah kota. Jadi ini kita save dulu buat episode selanjutnya. Ya, semoga kalian masih bisa mendengar. Iya. Sneak peek buat episode selanjutnya apa? Apa ya? Salmon. Kita makan salmon. Ada salmon terkenal di dekat Mount Cook. Jadi kita mampir ke situ. Habis itu kita nyetir selama beberapa saat ke Lake Tekapuna. Cerita selanjutnya di episode selanjutnya. Oke, thank you semuanya. That's all for this episode. Semoga bermanfaat. Semoga menghibur. Mohon maaf kalau ada kata-kata lo kayak pidato. Ya udah, gitu aja. Jangan lupa didengarkan. Nanti yang ditonton mah YouTube videonya. Oh, kita udah upload episode pertama yang ada YouTube-nya ya. Ada video YouTube-nya. Yes. Jadi cari aja The Candid Duo. The Candid Duo New Zealand di YouTube. Oke. Oke. Dadah semuanya. Bye bye. Nadia sign out.